Di video kali ini Intan mau membahas marga. Asal-usulnya kayak gimana, boleh apa tidak menikah sesama marga, dan Intan juga mau membeberkan 50 marga Cina dengan populasi terbanyak di dunia. Kira-kira marga kalian masuk nggak ya? Takia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dinasti ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Coba deh teman-teman tebak, ada berapa total marga di Cina? 100? 1000? Ada 23.813 marga yang terekam di kantor catatan sipil di Cina. 5.662 diantaranya masih aktif. Nah terus kenapa kok Cik Intan ini kok menjelaskan cuma 50 aja? Soalnya kalau tak jelaskan 23.000 marga, tak jelaskan semua, ya selesainya besok videonya. Oke, pertama-tama Intan mau jelaskan dulu asal-usul dan sejarahnya marga dari dinasti ke dinasti ya guys ya. Berawal dari dinasti Xia. Dinasti Xia itu 5.000 tahun yang lalu. Kalau teman-teman ingat di videonya Intan di dinasti Xia, raja pertama dinasti Xia namanya Yu. Yu yang agung atau Yu the Great. Namanya cuman Yu, itu doang. Bapaknya Yu namanya Kun. Udah, satu orang, cuman satu karakter saja namanya di zaman dinasti Xia. Di zaman dinasti Shang juga gitu. Karena memang populasinya sedikit, jadi satu orang cuman punya satu karakter nama, jadi tidak ada marga. Setelah dinasti Shang, dinasti ketiga di Cina yaitu dinasti Zhou, ini mulai banyak kan ya, manusianya mulai banyak. Orang-orang di dinasti Zhou itu mulai pakai dua nama. Jadi satu nama marga, satu nama pribadi. Nama marga di dinasti Zhou ini ngikut yang cewek ya guys ya, ngikut mama. Makanya ada beberapa marga di Cina itu sampai sekarang itu kalau dilihat hansinya ada radikal new, itu artinya perempuan. Karena memang awalnya marga itu ikut mama. Contohnya satu marga, satu identitas itu misalkan ibunya namanya Yu Shi, anaknya namanya Yu Ling. Jadi Yu itu marga, Ling itu identitas. Intan lanjut ke dinasti Qin. Dinasti Qin ini dinastinya Qin Shi Huang, kaisar pertama di Cina. Diperkirakan oleh sejarawan di dinasti Qin ini terjadi pergeseran marga. Marga yang awalnya dari mama jadi dari papa. Mungkin sama sejarawan ini dianggap, wah Qin Shi Huang ini kan orangnya tuh dia tuh over pede ya kan, dia kan merasa dia itu titisannya dewa. Kayaknya dari sini nih harus ngikut cowok nih, marga itu harus ngikut cowok. Sekarang masuk ke dinasti Han. Di dinasti Han ini karena saking banyaknya marga, sampai marga itu ada yang 2 karakter di dinasti Han. Teman-teman mungkin sebagian besar sudah tahu tokoh 3 negara yang namanya Zhuge Liang sama musuhnya Sima Yi. Apalagi yang sudah subscribe Intan. Kalau sampai nggak tahu siapa itu Zhuge Liang, tak bogem lo ya. Zhuge Liang itu dia itu marganya bukan Zhu loh, marganya itu Zhuge Liang, nama pribadi. Musuhnya Sima Yi juga gitu. Sima itu nama marga, Yi itu nama pribadi. Loh Cik Intan, kenapa toh marga itu kok bisa bertambah banyak? Marga kan dari keturunan. Kalau bertambah sedikit itu masih masuk akal. Siapa tahu satu keluarga dibantai sama kaisar karena pemberontakan. Itu kan sering terjadi ya kan. Bagaimana bisa marga itu kok tambah banyak? Gini guys, marga itu tidak melulu dari keturunan.
Kalau teman-teman tahu, Intan pernah bahas tokoh yang namanya Cheng He. Cheng He ini nama aslinya, marga aslinya itu He. Karena dia berjasa sama kaisar, kaisar ngasih dia titel marga Cheng. Lah kalau kaisar mau ganti nama ya itu hanya kaisar. Semua hukumnya kaisar itu mutlak, nggak bisa dilawan. Nyuruh marganya ganti langsung berubah, marganya ganti juga. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan nih ada raja. Raja itu satu tingkat di bawah kaisar. Tapi raja itu juga punya kuasa juga terhadap rakyat jelata. Misalkan nih ada raja, rajanya itu namanya Raja Wang, marganya Wang. Suatu hari raja itu dikasih tahu sama pengikutnya, yang mulia di depan ada pengemis namanya Wang Emon. Raja Wang ini langsung, wow, kok aku raja margaku sama pengemis. Panggil itu pengemis, panggil semua itu pengemis. Dipanggillah pengemis itu menghadap sang raja. Raja Wang bilang kayak gini, mulai detik ini margamu bukan Wang, margamu Dong. Namamu bukan Wang Emon, namamu sekarang jadi Doraemon. Itu yang kedua. Yang ketiga, Intan pernah bahas di sejarah Islam masuk ke Cina, di dinasti Tang ya itu backgroundnya. Jadi pada saat itu banyak Muslim dari Persia, Iran, Arab itu tinggal di Cina, menetap dan menjadi warga negara di Cina. Karena mereka kepingin membaur, mereka tuh merubah namanya dan menciptakan marga sendiri. Seperti marga Ma sama Mu yang merupakan kependekan dari Muhammad, sama Ha dan Hu, kependekan dari Husain. Jadi nama marga itu sudah semakin berkembang biak, semakin banyak. Intan lompat langsung ke dinasti Qin. Di dinasti Qin ini itu nama identitas. Tadi kan nama pribadi cuma satu ya. Di dinasti Qin ini mulai nama identitas itu mulai 2. Total ada 3 karakter nama dan ini dipakai sampai sekarang. 1 karakter nama marga, 2 karakter nama pribadi. Ini Intan nggak usah ngasih contoh ya, soalnya Intan yakin sebagian besar dari kalian itu namanya ya 3 karakter ini. Itulah asal-usul marga dan berkembang biaknya marga dari dinasti Xia sampai sekarang ini. Di sesi kali ini Intan mau menjelaskan 50 marga Cina dengan populasi terbanyak menurut catatan sipil Februari 2021. Marga yang Intan bahas ini itu marga dalam versi Mandarin ya, versi Hanyu. Kebanyakan marga di Indo ini pakai Hokian. Intan ada yang tahu Hokiannya, ada yang nggak tahu Hokiannya. Kalau tahu nanti Intan kasih tahu. Kenapa toh Chinese di Indonesia itu banyak yang marganya itu Hokian? Karena kebanyakan etnis Tionghoa di Cina itu ya dasarnya itu dari daerah yang namanya Fujian atau Hokian. Etnis Tionghoa dengan populasi terbanyak nomor 1 adalah marga Wang atau marga Ong dengan populasi 101,5 juta. Contohnya di Indonesia Susi Susanti yang nama Mandarinnya Wang Lianxiang. Yang kedua marga Li dengan total populasi 100,9 juta. Di Indonesia yang marga Li ini konglomerat Mokhtar Liadi dengan yang nama Mandarinnya adalah Li Wencheng. Yang ketiga, marga Chang dengan populasi 95,4 juta. Nomor 4, marga Liu atau marga Lau dengan total 72,1 juta. Marga Lau ini Andilau guys. Andilau itu kan bahasa Hokkien ya. Dia nama Mandarinnya Yudehua. Nomor 5, marga Chen atau marga Tan dengan total populasi 63,3 juta. Artis seperti Kelly Chen ini marga Chen. Marga Yang dengan total 46,2 juta. Marga Yang ini Hokkiannya Nyo. Di Indonesia aktris namanya Agnes Mo, itu marganya Yang. Dia namanya Yang Shiman.
Nomor 7, marga Huang, Hokiannya Oi, dengan total 33,7 juta jiwa. Marga Huang ini marganya Michael Bambang Hartono. Siapa nggak kenal konglomerat satu ini? Dia namanya Oi Wishyang. Nomor 8, marga Chow dengan total 28,6 juta. Marganya Vicky Chow. Nomor 9, marga Wu dengan total 27,8 juta. Ini marganya Chris Wu. Nomor 10, marga Chow dengan total 26,8 juta. Marganya Jecho ini. Gimana teman-teman? Marga kalian sudah masuk belum? Kalau belum masuk, jangan khawatir, masih ada 40 list lagi. Marga siapa yang sudah masuk? Komen di bawah ya kalau marganya masuk 10 besar. Nomor 11, marga Su dengan total 20,2 juta. Nomor 12, marga Sun dengan total 19,4 juta. Marga Sun ini marganya Sun Yat-sen. Marga Ma dengan total 19,1 juta. Marga Ma ini marganya Jack Ma. Nomor 14, marga Chu dengan total 18,1 juta. Ini marganya Bapak Anti Koruptor, Chu Rongji. Teman-teman yang mau tahu Chu Rongji ini keren banget guys. Dalam membasmi korupsi ini keren banget. Intan pernah cerita, linknya ada di atas ya. Di description box juga sudah Intan taruh. Dia ganas banget dalam membasmi korupsi. Nomor 15, marga Hu dengan total 16,5 juta. 16 marga Kuo, 17 marga He, 18 marga Lin. Marga Lin ini marganya Lin Suleong atau Sudono Salim. 19 marga Luo, 20 marga Kau, 21 marga Cheng, 22 marga Liang, 23 marga Xie, 24 marga Song, tapi bukan Song Haikyo ya guys ya. Bukan marganya Song Haikyo, itu beda itu. 25 marga Tang, 26 marga Shu. Ini beda sama Su yang nomor 11 ya guys ya. Beda penulisan Hanzanya beda meskipun pengucapannya sama. 27 marga Han, 28 marga Teng. Marga Teng ini marganya Teng Xiaoping, bapak pembangunannya Cina, yang membuat Cina itu dari negara termiskin sampai menjadi negara kedua di dunia. Kalau teman-teman mau lihat historinya, Intan pernah bahas, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. 29 marga Feng, 30 marga Chow, 31 marga Peng, 32 marga Cheng, 33 marga Xiao, 34 marga Gen, 35 marga Tung, 36 marga Pan, 37 marga Yuan, 38 marga Cai, 39 marga Jiang, 40 marga Yu, 41 juga marga Yu, tapi kalau teman-teman lihat ini penulisannya beda ya. 42 marga Tu, 43 marga Ye, 44 marga Cheng, 45 marga Wei, 46 marga Su, 47 marga Lu, 48 marga Ting, 49 marga Ren, marganya Richiren ini, dan 50 marga Lu. Intan sudah nyebutin 50 marga dengan populasi terbanyak. Intan yakin sebagian besar dari kalian itu sudah Intan sebut marganya. Kalau memang Intan belum nyebut, mungkin bahasa Hokian. Tolong dicari Mandarinnya, karena Intan banyak yang nggak tahu bahasa Hokiannya. Absen dong guys, marga kalian di urutan keberapa? Mestinya yang absen ini kalau di atas kertas ya banyak yang marga Wang atau marga Ong ya. Populasinya kan banyak banget tuh. Sekarang Intan mau membahas pertanyaan tentang jodoh. Intan ini jomblo, belum pernah menikah, pacaran sebentar putus, ditanya masalah jodoh. Ini yang tanya apa nggak salah alamat? Oke, untuk pertanyaan apakah sesama marga boleh menikah? Gini guys, ini Intan nggak usah kasih ilustrasi, Intan kasih kisah nyata aja. Bokap nyokapnya Intan itu sama-sama marga Yang. Ya pokok waktu mereka pacaran, papanya Intan cerita kakek neneknya kayak gini, mamanya Intan juga cerita kakek neneknya kayak gini. Nggak ada titik temu bahwa mereka itu related. Ya mereka akhirnya menikah.
nggak ada masalah. Ya ada sih masalah, tapi masalahnya ya cuma sebatas batu kerikil doang. Anaknya 4, sehat-sehat semua. Ini salah satunya, cantiknya kayak gini. Jadi kesimpulannya ya guys, kalau tanya sama Intan kan bukan menjawab berdasarkan feng shui atau suhu ya. Ya kalau Intan tanya pendapatnya Intan ya gaspol. Terus buat teman-teman yang baru pertama kali nonton videonya Intan ini, selamat datang. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Intan saranin buat teman-teman yang baru bergabung dan baru tahu videonya Intan dan tertarik untuk nonton cerita-cerita berikutnya, Intan saranin nonton playlistnya Intan, yaitu playlist Dinasti. Ini playlistnya ada di sini, di description box juga sudah Intan tulis. Playlist Dinasti itu Intan menjelaskan secara urut dinasti-dinasti di Cina, dari dinasti Xia sampai dinasti terakhir di Cina, yaitu dinasti Qing. Dan playlistnya dinasti ini itu dasar dari semua ceritanya Intan. Kayak Intan cerita hari ini, cerita marga, Intan bahas satu persatu, mulai perkembangan dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou. Jadi teman-teman bakal lebih ngeh sama ceritanya Intan setelah nonton playlist dinasti ini. Oke, sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.